Oke. Jadi untuk outline-nya itu adalah pertama kita akan bahas mengenai berangkat dari hukum Newton. Tapi sekarang untuk yang konstan M. Jadi maksudnya itu konstan M-nya gimana? Ya, jadi untuk masa yang tetap gitu loh. Jadi masa yang tidak berubah terhadap waktu, yang berubah itu cuma kecepatannya aja. Kemudian kita masuk ke hukum kekebalan momentum, apa syarat hukum kekebalan momentum tersebut, kemudian kita masuk pada jenis-jenis temukan, dan yang terakhir kalau sempat ya hukum Newton yang secara lebih general, yakni pada M yang tidak konstan. Oke, yang pertama kita masuk dulu pada hukum Newton dengan konstan M, dengan M yang konstan. Nah, momentum, definisi dari momentum itu momentum itu dirumuskan dinotasikan dengan P ya. Jadi P itu adalah M kali V. Dari momentum itu merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan. Yang mana dia merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan P. Jadi arah P itu sama dengan arah V. Kenapa? M itu dia tidak memiliki arah, dia merupakan besaran skalar. Jadi perkalian antara M dengan V itu cuma perkalian biasa aja. Nah, contohnya kayak misalkan kecepatan suatu benda itu adalah 3 meter per sekon arah X tambah 4 meter per sekon arah Y, katakanlah seperti itu ya. Sedangkan massa dari benda itu katakanlah 2 kg. Nah, maka momentum dari benda tersebut adalah massa kali kecepatan, berarti 2, maka 2 dikalikan dengan kecepatan ini. Jadi 3 arah I tambah 4 arah J, atau 6 arah I tambah 8 arah C. Nah, ini menyatakan nilai momentumnya. Jadi dia tidak bukan merupakan perkalian dot, bukan juga merupakan perkalian vektor ya. Jadi tinggal dikali secara seperti biasa aja. Nah, arahnya sama dengan arah si C. Karena ada faktor pengali si M. Jadi arah dari P itu sama dengan arah P. Nah, hukum Newton secara general sebenarnya kalau yang hukum Newton itu F sama dengan M kali K. Ya kan? Nah, dalam naturalis prinsip ya, dalam bukunya Isaac Newton, nah, sebenarnya gaya itu merupakan sebenarnya perubahan dari, ya, ada apa? Oke. Jadi sebenarnya dalam buku Newton itu, gaya itu sebenarnya merupakan perubahan momentum terhadap waktu. F itu sama dengan dp dt. Jadi secara general ini seperti ini. Jadi jika, maksudnya itu gimana sih? Jadi jika momentum satu benda, momentum itu kan M kali V. Kan? Jadi bisa V-nya berubah, bisa M-nya berubah. Jadi bisa M-nya berubah, bisa V-nya berubah. Maka pasti ada gaya yang menyebabkan perubahan tersebut. Nah, bisa general seperti ini. Jadi kita masukkan P itu sama dengan M kali C. Jadi F itu sama dengan D dt dari M kali P, ya kan? Dengan sama dengan M kali P. Kemudian ini kan merupakan perkalian dua buah fungsi ya, di turunan perkalian dua buah fungsi. Jadi secara general itu hasilnya itu adalah P kali dm dt tambah M kali dt dt. Jadi kan ini perkalian dua buah fungsi. Ya, ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Jadi kalau dua fungsi dikalikan, kan keturunannya adalah U aksen kali P tambah U kali P aksen. Ya, karena aksen ini menyatakan U aksen menyatakan turunan dari M, terus P-nya adalah kecepatan ini, tambah U, si M ini dikali dengan P aksen, sebagai turunan dari P. Nah, kalau M-nya konstan, maksudnya M konstan itu gimana? Bendanya ini rigid, bendanya tegak, contohnya kayak balok, kayak udah saya pelajari ya, benda pemasaan, pokoknya masanya itu konstan. Nah, maka suku ini sama dengan 0. Maka tinggal dalam bagian sini aja. Maka kita dapatkan sini, teman-teman. Nah, maka kita dapatkan F itu sama dengan M dv dt. Oke, dv dt itu apa? Perubahan kecepatan tetap waktu, atau sama juga dengan
kecepatan. Nah, maka kita dapat menurunkan definisi dari hukum Newton yang M kali A itu. Jadi sebenarnya ini kondisi khusus untuk massa yang konstan. Nah, kalau sistem itu massa tidak konstan, katakanlah kayak misalkan pasir gitu kan, nah ini bak pasir terus diisi terus dengan pasir dari atasnya. Nah, itu kan massa dari bak ini kan bertambah terus nih. Nah, itu tidak bisa kita menggunakan F sama dengan M kali A. Tapi kita berangkat lagi ke definisi generalnya ini, F sama dengan dt per dt. Contohnya lagi itu misalkan air hujan. Nah, air hujan itu kan lama-kelamaan tetesnya bakalan membesar ya kan. Membesar, makin keluar dia makin membesar karena dia saling ada penggabungan massa ketika dia jatuh tuh. Nah, jadi itu tidak bisa kita menggunakan hukum Newton yang F sama dengan M kali A ini. Harus balik ke definisi awalnya. Tapi untuk bahasan pertama kita ambil yang M konstan dulu. Oke. Kemudian nah, ini kan kita udah dapatkan nih definisi dari hukum Newton F sama dengan dt per dt. Dan di sini. Nah, kalau kita integralkan F sama dengan dt per dt, misalkan F ini konstan ya, nah, katakan F itu konstan, kalau kita integralkan ini F dt sama dengan dp, ya kan kita pindahkan ke sini, kemudian kita integralkan kedua ruas, kita akan mendapatkan F delta t sama dengan delta p. Nah, jadi ini maksudnya, yang mana delta p ini merupakan definisi dari impuls. Nah, jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi kalau suatu benda itu mengalami perubahan momentum, kecepatannya berubah, ya, kecepatannya berubah, pasti ada impuls yang diberikan pada benda tersebut. Nah, impulsnya ini impuls I itu merupakan kecepatan dikalikan dengan delta T. Nah, delta T ini adalah waktu kontaknya. Waktu kontak dia bersentuhan. Contohnya apa? Misalkan kayak kita memiliki sebuah bola tenis, katakanlah itu kan kecepatannya P, maksudnya M. Kemudian kita tempatkan pada dinding seperti ini ya. Nah, kemudian kan ketika dia sudah menyentuh dinding, dia kan bakalan balik seperti ini. Nah, itu kan terjadi perubahan arah kecepatan ya kan. Jadi dinding memberikan impuls kepada benda. Karena dinding memberikan impuls kepada benda, maka nilai momentumnya berubah. Jadi ketika bendanya sampai ke dinding, ini ketika benda sampai dinding, itu kan kita memberikan gaya normal ya. Nah, jadi ketika di sini bola memberikan gaya normal kepada dinding, dan sebagai reaksi, dinding juga memberikan gaya normal kepada bola. Nah, gaya normal ini yang mendorong bola untuk bergerak berlawanan. Sebenarnya impulsnya itu adalah gaya normalnya. Nah, selang waktu kontak antara bola dengan dinding itu disebut juga dengan delta T. Jadi impuls pada bola adalah N kali delta T. Karena gaya yang bekerja tentu gaya normalnya kan gaya kontak. Ya, itu merupakan perubahan momentum dari si bola ini. Nah, katakanlah kecepatan akhir bola juga V ketika dia menyentuh dinding, nah katakanlah kecepatannya juga V gitu kan. Tapi arahnya sekarang berubah. Nah, misalkan kita ambil momentum yang sumbu X itu positif, berlawanan dengan sumbu X negatif, maka momentum akhir, ini kan delta T ya. Delta itu dia selalu akhir dikurang awal. Selalu seperti itu. Delta itu pasti akhir kurang awal. Nah, momentum akhirnya kan ke arah kiri. Berarti negatif ya kan? Karena yang positifnya adalah searah sumbu X atau ke kanan. Berarti momentum akhirnya adalah minus MV. Terus momentum awalnya yang di sini. Berarti M kali V. Karena dia searah dengan sumbu X. Maka ini menjadi min 2 MV. Terus ini adalah N delta T. Nah, jadi ini dia. Terdapat perubahan momentum dari si bola yang disebabkan oleh impuls N dalam selang waktu delta T. Nah, berapa nilai N? Berapa nilai gaya normalnya? Ya, sudah. Berarti N sama dengan min 2 MV dibagi dengan delta. Jadi dia sebanding dengan kecepatan awal bola ini.
Semakin besar kecepatannya, semakin besar pula gaya normalnya. Ya, maaf. Semakin besar kecepatannya, semakin besar pula gaya normalnya. Dan semakin singkat waktu kontaknya itu, semakin besar pula gaya normalnya. Jadi kalau delta T-nya lama, nah gaya normalnya kecil juga. Oke. Itu hubungan antara momentum dengan impuls. Jadi sebenarnya impuls itu merupakan perubahan momentum. Nah, hukum momentum ini, ya, kita masuk ke hukum kekekalan momentum ya. Jadi, apa yang menjadi syarat terjadinya hukum kekekalan momentum? Kan kita balik ke definisi bahwa F itu kan sama dengan itu tadi sama dengan dp dt. Nah, kalau F sama dengan 0, maka dp dt sama dengan 0, ya kan? Bagaimana apa yang menjadi syarat kalau suatu fungsi diturunin hasilnya sama dengan 0? Nah, maka fungsi itu harus konstan. Ya kan kalau konstan diturunin kan hasilnya sama dengan 0. Nah, maka kalau F-nya sama dengan 0, maka P-nya konstan. Nah, definisi luas dari P konstannya adalah P awal sama dengan P akhir. Nah, jadi momentum tidak berubah. Jadi karena kan P-nya konstan nih, berarti momentum itu setiap waktu adalah konstan, ya kan, dia tidak berubah. Artinya adalah momentum awal dia sama dengan momentum akhir dia. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar dari hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum. Dengan syarat, hukum kekekalan momentum itu hanya berlaku untuk gaya yang sama dengan 0. Jadi apa? Tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda ini. Ingat, dia gaya eksternal. F itu adalah gaya eksternal. Apa sih maksudnya gaya eksternal itu? Nah, gaya eksternal tentu gaya yang berasal dari luar. Contohnya apa? Misalkan kamu menendang bola, nah, itu kan kaki kita memberikan gaya pada bola. Nah, itu merupakan gaya eksternal. Jadi gaya eksternal ini gaya yang berasal dari luar sistem. Nah, kalau kita ambil sistemnya itu adalah bola, nah tentu gaya ini berasal dari luar bola, ya kan? Tapi misalkan contoh yang lain, nah tumbukan antara dua bola katakanlah seperti itu ya. Nah, bola ini memiliki kecepatan awal V0, kemudian ada bola yang lain di sini sedang diam. Nah, itu kan ketika dia bertumbukan ada gaya kontak antaranya kan, ada gaya kontak. Dinamakan dengan gaya normal. Itu dia ada gaya normal di sini, gaya kontaknya. Ya kan? Jadi setiap benda yang bersentuhan itu pasti ada gaya kontak atau gaya normalnya. Nah, pertanyaannya apakah gaya normal di sini adalah gaya eksternal? Apakah N eksternal? Apakah N adalah gaya eksternal? Nah, jawabannya ada dua, tergantung sistem yang kita ambil. Kalau kita ambil sistemnya adalah dua benda ini, dua buah benda itu kita ambil menjadi satu sistem, maka N menjadi gaya internal, bukan gaya eksternal. Kenapa? Karena sistemnya adalah dua buah benda ini. Jadi interaksi antara dua benda tersebut berada di dalam sistem, ya kan? Jadi dia itu sebagai gaya internal. Nah, gaya internal ini, N internal, itu tidak melakukan perubahan momentum. Tidak melakukan perubahan momentum, menyebabkan perubahan momentum. Nah, karena yang di sini definisi awal kita, F itu adalah gaya eksternal, untuk namanya seperti ini. F itu adalah gaya eksternal. Kalau F itu adalah gaya internal, maka dia tidak mengalami perubahan momentum. dP per dt dari sistem itu tetap 0 juga, artinya P-nya konstan. Nah, kalau sekarang kita ambil sistemnya itu adalah seperti ini, sistemnya terpisah. Jadi bola pertama kita ambil sistem pertama, terus bola yang kedua ini jadi sistem yang kedua. Nah, ini sistem pertama, beda-beda dia sistem yang kedua. Maka gaya kontak antara kedua benda ini, nah, itu merupakan gaya eksternal lagi. Karena dia berada di luar sistem. Sistemnya sekarang kita perkecil. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan momentum di situ. Kita harus menggunakan impuls. Nah, kembali ke persoalan yang di sini. Nah, kita lihat N satunya berapa, gaya kontaknya kan tetap gaya normal juga ya. Terus kita lihat berapa perubahan momentumnya. Tapi untuk
apa ya? Untuk lebih gampangnya kita tuh lebih gampang menggunakan sistem yang seperti ini. Jadi dua benda itu ditangkap sebagai satu sistem dan gaya normalnya ini merupakan gaya internal. Kecuali, nah ada pengecualian nih. Kecuali ada gaya gesek. Ada gaya geseknya tidak pernah menjadi gaya internal ya. Karena apa? Itu kalau gesek itu gaya antara benda dengan permukaan, ya kan? Antara ini. Misalkan ini ada permukaan, ada uh, permukaan dia berada di atas permukaan. Nah, terus ketika dia temukan ada juga gaya gesek gitu kan. Nah, itu tidak bisa kita mengabaikan gaya eksternalnya. Gaya eksternalnya berasal dari gaya gesek. Jadi tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi gaya gesek ini selalu tidak menyebabkan hukum kekekalan gitu ya. Hukum kekekalan energi juga tidak bisa, hukum kekekalan momentum juga tidak bisa. Kalau adanya gaya gesek. Nah, oke, jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa jika tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya gesek atau secara garis besar tidak ada gaya eksternal, nah maka momentum itu konstan. Jadi bagaimana sih bentuk hukum kekekalan momentum? Kan tadi dari awal disebutkan bahwa P awal itu sama dengan P akhir. Nah, contohnya kita lihat pertemukan ini. Jadi dua buah benda bertumbukan, ya masanya pertama adalah MA, terus masa yang kedua adalah MB. Nah, misalkan nih, bola pertama itu memiliki kecepatan UA ke kanan. Terus benda kedua memiliki kecepatan UB ke kiri. Nah, jadi momentum ini kan besaran besar vektor ya. Jadi kita harus mendefinisikan arahnya. Jadi misalkan untuk arah ke arah sumbu X itu adalah positif, kemudian yang ke atasnya adalah sumbu Y. Nah, berlawanan dengan arah sumbu Y, arah sumbu X itu adalah negatif. Maka P awalnya tentu momentum dari A, PA 0 sama dengan PB0. Nah, subscript 0-nya menyatakan dia keadaan awalnya. Dan kita lihat inisial aja. Kenapa? Ya, inisial, terus untuk D adalah PB inisial, terus kemudian momentum akhirnya adalah PA final, sama dengan PB final. Terus PA inisial adalah masa dari kecepatan, ya kan? Jadi MA dikali PA, arahnya kemana? Arah sumbu X atau arah B. Kemudian untuk momentum awal dari bola B, dengan B kali CD, arahnya mana? Kemana? Ini. Dan dia berlawanan dengan sumbu X, maka dia di sini. Kemudian, nah after collision dia seperti ini. Jadi dia secara jelas diterangkan bahwa setelah bertumbukan, arus A-nya itu berlawanan dengan arah gerakannya. Jadi dia terpantul ke kiri, sedangkan si massa B itu terpantul ke kanan. Jadi sekarang yang MA yang negatif. Jadi minus MA kali PA aksen. PA aksen adalah kecepatan akhir dia setelah mental. Kemudian MB kali V. Ya. Kenapa yang ini negatif? Makanya dia searah. Dia negatif dari sumbu X, ya kan? Terus kalau VB yang positif, karena dia setara dengan sumbu X. Kemudian, yang I ini bisa kita saling hilangkan. Coret I-nya. Nah, tunggal menjadi MA PA kurang MB PB sama dengan minus MA PA aksen sama MB kali PB aksen. Nah, ini merupakan hukum kekekalan momentum. Nah, ini kan persamaannya yang masih ada dua variabel ya. Kan ini persamaannya baru satu, sedangkan kita belum tahu nilai dari VA dan VB. Nah, V aksen sama VB aksen kan kita belum tahu berapa kecepatan akhirnya. Sedangkan VA awal D dan VB awal D kan kita di sini ketahui kan. Jadi ini belum bisa diselesaikan persamaannya. Nah, cara untuk menyelesaikan persamaannya ini kita lihat dulu. Kita lihat apakah jenis tumbukan dari sistem ini.
Karena dari situ kita bisa mendapatkan satu persamaan lagi. Ya, jadi ada 3 jenis tumbukan. Nah, jadi tumbukan antara dua benda itu ada 3 jenis ya, menurut apakah dia apakah dia kekal energinya atau tidak. Jadi tumbukan itu ada 3. Nah, yang pertama itu lenting sempurna. Yang kemudian ada lenting sebagian. Nah, yang terakhir itu tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali ini dia artinya setelah bertemukan dia bergerak bersama. Jadi misalkan dua buah benda gitu kan, yang awalnya dia memiliki kecepatan ke kanan, terus yang lain satu memiliki kecepatan ke kiri. Nah, kalau dia lenting sebagian, maka kedua benda itu akan bergerak bersama. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, tergantung dari nilai U dan V. Itu kita harus lihat juga hukum kekekalan momentumnya situ. Nah, ketiganya ini berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, masih berlaku hukum kekekalan momentum, tapi hukum kekekalan energi belum tentu berlaku di sini. Itu pada jenis tumbukan, yaitu belum tentu berlaku hukum kekekalan energi. Tapi ketiganya masih berlaku hukum kekekalan momentum, dengan syarat tidak ada gaya gesek di situ. Jadi, ada satu parameter yang menunjukkan apakah suatu tumbukan itu sempurna, sebagian atau tidak sama sekali. Jadi, namanya parameter coefficient distribusi atau E. Jadi, E ini adalah coefficient distribusi. Jadi, E ini dirumuskan sebagai minus V2 aksen kurang V1 aksen dibagi V2 kurang V1. Nah, superscript aksen ini menyatakan tumbukan kecepatan setelah tumbukan. Jadi V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan dari benda pertama setelah tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, dan V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. Jadi untuk yang mana yang 2, yang mana yang 1 itu terserah ya. Jadi intinya adalah rumusnya seperti ini. Nah, nilai untuk tumbukan lenting sempurna itu E-nya sama dengan 1. Jadi dia secara jelas dijelaskan bahwa kalau tumbukan itu lenting sempurna, maka koefisien restitusinya sama dengan 1. Dan ketika E-nya sama dengan 1, dia memenuhi hukum kekekalan momentum dan juga memenuhi hukum kekekalan energi. Jadi ketika benda lenting sempurna, nah maka koefisien restitusinya sama dengan 1, terus dia juga memenuhi hukum kekekalan energi. Artinya apa kalau dia memenuhi hukum kekekalan energi? Tidak ada energinya ini. Nah, yang tidak ada gaya yang berbeda, tentu dia parameternya juga berlaku. Contohnya seperti ini. Dua buah benda bermassa dengan massa M dan 2M saling bergerak mendekat satu sama lain. Benda pertama memiliki kecepatan V1 dan benda kedua memiliki kecepatan V2. Jika tumbukan bersifat lenting sempurna, nih dikasih tahu di sini bersifat lenting sempurna, maka tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan, kemudian berapa perubahan energi kinetik dari benda pertama atau benda M, kemudian berapa perubahan energi kinetik dari benda 2. Jadi karena dia bersifat lenting sempurna, berarti kita bisa langsung mendapatkan, kita bisa menggunakan rumus ini cuma satu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat gambarnya, nah ini massa M, ini 2M, kita berak saling lintas satu sama lain. Yang mana kecepatan dari massa M adalah V1. Nah, untuk massa massa 2M itu adalah V2. Jadi dari hukum kekekalan itu, maka dari kekekalan itu M V1 dikurang 2M V2 ya, karena kita ambil yang searah sumbu X itu adalah positif berlawanan dengan sumbu X negatif,
Kemudian kan setelah temukan kita nggak tahu tuh masa M itu gerakannya kemana, masa D gerakannya kemana. Kita ambil dulu dia positif keduanya. Jadi kita belum kita tentukan, karena kita nggak pasti juga apakah benda M akan gerak ke kiri atau ke kanan, ataupun juga benda 2M akan gerak ke kiri atau ke kanan, kita ambil aja positif keduanya. Jadi momentum setelah temukan M kali P1 aksen tambah 2M kali P2 aksen. Ini artinya kita belum tentukan secara pasti kemana arah gerakan dari benda tersebut, makanya dia akan ambil positif. Dan nanti di akhir akan terlihat kalau hasilnya itu adalah negatif, berarti benda ini berlawanan dengan arah sumbu X. Nah, jadi kita lihatnya di akhir. Berbeda dengan momentum awal ini ya. Kalau momentum awal ini kan kita sudah jelas bahwa benda pertama itu gerakannya ke kanan, makanya positif. Sedangkan benda dua gerakannya ke kiri, makanya negatif. Jadi kalau yang sudah jelas kemana arahnya, kita harus berikan secara langsung. Kita harus tuliskan arahnya secara langsung. Oke, jadi M-nya ini bisa dicoret, maka P1 kurang 2 P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Karena dia ini lentik sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Jadi, apa tadi rumus dari E? Itu sama dengan rumus dari P2 aksen kurang P1 aksen dibagi P2 kurang P1. Oke, E-nya sama dengan 1. Maka rumus dari P2 aksen, ini ya, P2 aksen kurang P1 aksen lagi dengan P2 kurang P1. Nah, ini kalau tekan negatif, bisa kalikan di sini. Jadi, P1 kurang P2 sama dengan P2 aksen kurang P1 aksen. Jadi, kita kalikan negatif, berarti yang P2 jadi minus. Dan minus ya. P2 aksen kurang P1 aksen. Kayak ini jadi negatif, P2-nya, terus P1 naik positif, terus naik ke sini. Hanya jadi P1 kurang P2 sama dengan P2 aksen kurang P1 aksen. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua persamaan nih. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, baru kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Kita bisa mendapatkan nilai P1 aksen dan P2 aksen itu berapa. Nah, sebenarnya cara lain bisa dengan kalian bisa menggunakan juga hukum kekalan energi di sini. Tapi kalau kita menggunakan hukum kekalan energi, kita nggak perlu menggunakan rumus lentik sempurna, rumus K ini. Jadi sebenarnya ada batasannya kapan kita bisa menggunakan rumus E, kapan juga kita tidak bisa menggunakan rumus E. Jadi rumus E ini hanya bisa dilakukan kalau temukannya itu satu-satu. Nah, misalkan ini kan benda pertama nih, ini kan benda kedua. Nah, kan temukannya satu-satu, ya kan? Jadi kalau misalkan temukannya itu sekali 3 kayak gini, nah misalkan benda pertama itu datang menumbuk 2 buah benda ini. Nanti kita tidak bisa melakukan hukum, kita bisa menggunakan rumus E ini. Kenapa? Karena dia temukannya tidak body to body dalam fisikanya. Body to body collision. Jadi kalau yang seperti ini, hukum kekekalan momentum tetap berlaku dan harus digunakan hukum kekekalan energi di sini. Kita tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan rumus E sama dengan yang ini. Karena rumus E ini hanya untuk benda yang ditemukan satu-satu seperti yang sini. Ya. Karena ini boleh, kita bisa menggunakan. Jadi sebenarnya kalau memakai hukum kekekalan energi itu lebih sulit karena dia kan kuadrat. Kalau kekekalan energi kan jadi setengah M P1 kuadrat tambah setengah M P2 kuadrat. Ya, jadi energi kinetik benda pertama tambah energi kinetik benda kedua sebelum temukan sama dengan setengah M P1 aksen kuadrat tambah setengah setengah 2M kali V2 aksen kuadrat. Kan? Jadi di sini kuadrat. Nah, kalau menyelesaikan kuadrat kan jauh lebih sulit daripada menyelesaikan yang linear saja. Jadi sebenarnya rumus koefisien restitusi ini dimudahkan pekerjaan kita.
kembali ke persamaan di sini. Jadi kan kita harus mengeliminasi dua bersama ini, dan kita bisa mendapatkan nilai V1 aksen dan V2 aksen. Jadi antara persamaan 1 dan persamaan 2 kita tambahkan saja. Tambahkan kedua persamaan, berarti V1 aksen tambah V2 aksen, terus V1 kurang 2 V2. Ya, kita tambahkan. Kalau kita tambahkan berarti ini habis ya. Minus V1 aksen ditambah dengan V1 aksen. Bisa. Di sini tinggal V2 aksen tambah V2 aksen, jadi 2 V2 aksen. Terus kemudian V1 tambah V1, V2, terus minus V2 kurang 2 V2, jadi 3. Oke, kalau kita dapatkan di sini V1 ya. Nah, maka kita dapatkan di sini V2 aksennya adalah V1 kurang 3 V2 dibagi 2. Kemudian dari persamaan ini kita boleh masukkan ke sini, atau kita boleh masukkan ke persamaan sini juga boleh, atau persamaan yang dua ini sekarang kita kurangkan. Jadi saya lebih suka melakukan eliminasi dari substitusi ya. Kemudian kalau kita kurangkan persamaan ini, 1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen, V1 kurang 2 V2 sama dengan V1 aksen. Kita tuliskan berurutan aja. Berarti V2 aksen tambah V1 aksen. Kita change, kita kurangi, ini habis. Nah, minus V1 aksen tambah kurang V1 aksen, jadi minus 2 V1 aksen. Kemudian ini V1 kurang V1 habis. Nah, minus V2 kurang 2 V2. Jadi V2. Ya. Oke. Maka V1 aksen adalah minus V2 per 2. Nah, ini terlihat nih hasilnya negatif. Berarti V1 aksen dia berlawanan dengan sumbu X positif. V1 aksen siapa? Di sini kan. Maka setelah temukan, benda M ini akan bergerak ke kiri. Sedangkan massa 2M, V2 aksen dia positif nih. Nah, dia positif. Jadi, tapi ada kondisi lain juga sih sebenarnya. Bisa juga V2 aksen ini bergerak ke kiri juga. Nah, tergantung nilai dari V1 kurang 3 V2. Nah, ini kan di sini ada suatu kondisi ya. Nah, di sini kita lihat kondisinya. Jika V1 kurang 3 V2 itu adalah besar dari 0, artinya V1 itu lebih besar daripada 3 V2, nah maka V2 aksen positif. Kalau V2 aksen positif, berarti benda 2M gerakannya ke kanan. Kalau V1 kurang 3 V2 itu kecil dari 0, atau V1 itu kecil daripada 3 V2, maka V2 aksen negatif, ya kan? Kalau V2 aksen negatif, maka si benda M gerakannya juga ke kiri. Jadi tergantung nilainya dari V1 dan V2, kecepatan awal. Oke, ini untuk yang soal A. Sekarang untuk soal B. Ada yang tanyakan? Lantas gimana ya suaranya? Putus-putus. Sebentar. Saya pakai headset dulu. Kak, izinannya Iya, untuk rumus yang pertama, yang mana, Dek? yang F1 aksen dengan F2 aksen, itu kenapa positif, Kak? Ya, ini ya. Kan kita tadi Ya. belum tahu arahnya kemana. Jadi, Oh, karena kita belum tahu arahnya kemana, kita ambil aja positif dulu. Nah, nanti di hasil akhir dia kelihatan tuh, yang mana yang negatif, yang mana yang positif. Nah, kalau dia negatif, berarti dia berlawanan dengan sumbu X ini, yang kita ambil positif tadi. Jadi sebenarnya positif negatif ini tergantung acuan kita sebenarnya. Nah, sekarang kita ambil yang ke arah kanan positif. Nah, berarti kan si benda
M yang positif untuk momentum awalnya. Nah, sedangkan benda kedua yang 2M-nya negatif, karena gerakannya ke kiri. Nah, nanti setelah kita lakukan operasi, silakan tuh di sini. Kita ini yang negatif, ternyata ini yang positif. Tapi untuk E ini ya, untuk di E kita tidak menentukan, tidak kita tidak menyatakan arahnya. Cuma nilainya aja kalau di E. Kan di sini tadi di dosen itu kan tidak jelas, kita tidak sebutkan arahnya kan. Terus yang di P2 sama P1 juga tidak sebutkan arahnya. Jadi untuk koefisien substitusi ini kita tidak sebutkan arahnya. Yang arahnya cuma di momentum aja. Kenapa? Karena momentum itu kan besaran vektor. Nah, sedangkan koefisien substitusi ini dia besaran skalar. Nilainya bervariasi dari 0 sampai ke 1. Jadi untuk penting sempurna itu dia nilai E-nya sama dengan 1. Oke, makasih Kak. Ya. Dasarnya perubahan energi kinetik. Apa sekarang jelas? Sekarang kita lanjutkan perubahan energi kinetik. Jadi untuk perubahan energi kinetik, nah, perubahan berarti delta E ya, perubahan energi kinetik dari benda pertama, delta M ke benda pertama, maka energi kinetik yang awal, kan perubahan tadi selalu akhir dikurangi awal ya, jadi akhir dikurangi dengan E awal. Energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. mv akhir kuadrat dikurangi dengan setengah mv awal kuadrat. Nah, ini karena ini untuk benda yang pertama, benda M, maka di sini yang kita pakai yang V1. Jadi V1-nya untuk kecepatan awal dan V2-nya untuk kecepatan V1 akselnya untuk kecepatan akhir. Ini setengah M, V akhirnya adalah V1 aksel. Berarti yang di sini ya. Minus V2 per 2. Berarti di sini V2 per 2 dikuadratkan kurang setengah M. Nah, V awalnya adalah V1 kita kuadrat. Oke, berarti ini setengah M P2 kuadrat per 4 kurang setengah M P1 kuadrat. Bisa per 8 M P2 kuadrat kurang setengah M P1 kuadrat. Ini perubahan energi kinetik untuk benda 2M, untuk benda M. Kemudian perubahan energi kinetik untuk perubahan energi kinetik 2M, ini yang M ya. Maka delta E2M-nya adalah di akhir, seperti biasa, di akhir dikurangi di awal. Ya, berarti setengah kali 2M, maka sekarang dari 2M. Nah kan
rumus lagi kinetik itu setengah M V kuadrat. Nah, kalau masanya 2M, nanti jadi 2M. Terus akhirnya adalah V2 aksen. Nah, V2 aksen kuadrat. Dikurangi setengah kali 2M V2 kuadrat. Jadi bukan benar 2M, keseluruhan akhirnya adalah yang V2 aksen ini. Kemudian baru kita substitusi. Ini 2 bagi 2 habis. Jadi M. Nah, V2 aksen adalah yang di sini. V1 kurang 3V2 dibagi 2. Jadi V1 kurang 3V2 dibagi 2 dikuadratkan. Dikurang dengan M V2 kuadrat. Kemudian ini M 4. Ini 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Terus ini V1 kuadrat kurang 6 V1 V2 tambah 9 V2 kuadrat. Nah, kurang M V2 kuadrat. Nah, ini ada perubahan yang ditunjuk untuk benda 2M. Oke. Terus selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau tumbukannya itu sekarang membentuk sudut. Nah, jadi kan tadi satu dimensi ya, dia ke arah sudut saja semuanya. Nah, sekarang kalau tumbukannya itu 2 dimensi. Ini misalkan ini kondisinya seperti ini, sebuah benda bermasa M, nah datang dengan kecepatan P menuju benda lain yang masanya juga M, tapi dia dalam keadaan diam. Nah, ini dia dalam keadaan diam atau rest. Nah, kemudian dia tumbukannya itu adalah secara elastis, kadar elastically. Jadi ini katanya adalah tumbukan lenting sempurna. Jadi kalau ada di dalam soal dikatakan tumbukannya elastis, maka itu merupakan tumbukan lenting sempurna. Nah, maka E-nya sama dengan 1. Tapi karena di sini membentuk sudut ya, nah itu kan tadi rumus E itu adalah minus E2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Nah, jadi kalau kita menggunakan E di sini, kita harus sebenarnya nggak bisa menggunakan E di sini, sebab tumbukannya kan membentuk sudut. Nah, itu tumbukannya membentuk sudut kan. Jadi susah kalau menggunakan E. Karena di sini V-nya nggak tahu nih V sumbu X kah, V sumbu Y kah, atau bagaimana. Jadi tumbukan yang E sama dengan 1 ini terbatas penggunaannya. Hanya kalau tumbukannya itu satu arah aja, satu dimensi aja. Kayak tadi. Jadi tumbukan yang 2 sistem tadi, nah tumbukannya yang di awal tadi, nanti kan gerakannya setelah tumbukan dia satu dimensi aja. Nah, bisa ke sini, bisa ke sana. Nah, tapi kalau tumbukannya ini untuk sudut, dia terpental untuk sudut, nah, itu kita tidak bisa menggunakan yang rumus koefisien substitusi. Jadi kita harus menggunakan hukum E keikalan energi di sini. Ya, karena kan ini tumbukannya lenting sempurna juga kan, elastically. Jadi berlaku hukum E keikalan energi. Jadi ini tumbukannya lenting sempurna. Nah, maka berlaku hukum E keikalan itu. Nah, dan juga berlaku hukum keikalan energi. Karena dia lenting sempurna tadi. Tapi sekarang momentum ini harus kita pisah, yakni momentum arah X sama momentum arah Y. Kenapa? Karena momentum itu adalah besaran vektor. Jadi kita harus pisah. Jadi kan awalnya seperti ini ya. Jadi kita gambarkan dulu sistemnya. Ini benda pertama datang dengan kecepatan V terhadap benda kedua yang sedang diam. Masanya juga benda ini. Nah, kemudian setelah tumpukan benda pertama, ini benda pertama, dia terpental sejauh sudut theta terhadap sumbu horizontal. Nah, benda kedua itu terpental sejauh sudut pi terhadap horizontal juga. Jadi ini masa yang pertama, ini masa kedua, dan tentu kecepatannya berubah kan. Kecepatan benda pertama tentu lebih kecil daripada V, karena dia sebagian energinya sudah ditransfer ke benda yang arah sini yang dia miliki. Jadi misalkan kecepatan benda pertama satu meter itu adalah V aksen, yang ini. Kemudian kecepatan benda kedua itu adalah U aja, biar notasinya beda ya. V aksen dan U, atau U aksen begitu. Oke, jadi maka momentum dari benda pertama setelah tumpukan itu kan 2 dimensi ya kan. Jadi ini kan momentum benda kedua nih.
selesai benda pertama kita temukan. Nah, jadi momentum ini harus kita proyeksikan dulu ke sumbu X, yakni PX, ini PX dan PY. Nah, dia kan ada sudut nih, berarti harus kita proyeksikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, PX-nya itu adalah P aksen cos theta, karena dia di samping sudut. Kemudian PY-nya itu adalah P aksen sin theta. Jadi momentum dari benda pertama ini diproyeksikan dalam sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita mendapatkan PX dan PY. PX-nya adalah P aksen cos theta, karena dia di samping dari theta. PY-nya adalah P aksen sin theta, karena dia di depan sudut dari theta. Nah, kemudian untuk benda yang P itu kan tadi sama dengan M kali V, ya kan? Jadi tergantung sama V aksennya. Jadi kalau V aksen berarti V-nya adalah V aksen. Jadi momentum sudah akhir adalah M V aksen. Maka ini menjadi M V aksen cos theta. Terus ini M V aksen sin theta. Kemudian untuk benda kedua, ini benda pertama ya. Nah, ini benda kedua. Benda kedua seperti ini. Maka momentumnya searah dengan si kecepatannya ini. Ya, kembali ke penyebaran kita yang di awal bahwa arah dari momentum itu sama dengan arah kecepatan. Namun dia membentuk sudut P terhadap horizontal. Kemudian P ini juga kita jabarkan jadi ke sumbu X dan jadi sumbu Y, PY. Ini kita bedakan aja notasinya ya. Jadi kita bedakan aja notasinya biar tidak salah-salah. Ini katakanlah P1 aksen, dan ini P1 aksen, ini P1 aksen. Oke, ini P1 aksen. Ini PY aksen. Nah, ini adalah P2 aksen. P2 aksen tentu sama dengan M kali U aksen. Nah, sama dengan massa dikali kecepatan. Kemudian P2 aksen arah Y, nah arahnya tentu kita proyeksikan yang ini ke sumbu Y, adalah minus M U aksen sin Y. Kenapa dia negatif? Karena dia kan arahnya ke bawah. Jadi kalau kita ambil menggunakan koordinat seperti ini ya, sumbu X, searah sumbu X adalah positif, terus yang tegak lurus dengan sumbu X adalah sumbu Y yang fokusnya positif, maka berlawanan dari itu adalah negatif. Karena ini arahnya ke bawah, berlawanan dengan sumbu Y, maka dia negatif. Minus MU aksen sin P. Kemudian P2 aksen X itu sama dengan MU aksen cos P. Ya, jadi P2 aksen ini diproyeksikan dalam sumbu X, maka dia menjadi MU aksen cos P. Nah, kemudian baru kita gunakan hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentumnya ada dua nih, yang arah X dan arah Y. Nah, yang pertama untuk arah X. Tentu yang arah X, P0 arah X bersama dengan P aksen arah X. Nah, P0 arah X apa? Yang benda ini. Jadi sebelum pembukaan kan seperti ini. Nah, jadi ini P0-nya nih. Nah, yang memiliki momentum siapa? Benda pertama. Nah, benda kedua kan diam nih. Jadi momentumnya saat itu sama dengan 0. Nah, benda pertama juga arahnya sama dengan sumbu X. Berarti momentumnya ada positif. Jadi P0X itu adalah MP, yang mana P adalah kecepatan dari benda pertama. Dan P aksen X. Nah, P aksen X siapa aja yang X di sini? Yang ini sama yang ini, ya kan? Jadi benda pertama dalam arah X dan benda kedua dalam arah X. Jadi MP cos theta tambah MU aksen cos T. Nah, sekarang kita mendapatkan persamaan pertama, yakni hukum kekekalan momentum dalam arah X. Kemudian hukum kekekalan momentum dalam arah Y. Nah, tentu P0 arah Y itu sama dengan P aksen arah Y. Jadi itu bisa ya. Nah, P0 arah Y berarti
momentum dalam arah Y tapi yang di awal. Dan apakah ada momentum dalam arah Y sampai temukan? Memang tidak ada ya kan. Karena awalnya dia bergerak cuma arah sumbu X saja. Jadi P0 dia sama dengan 0. Kan benda ini benda pertama ini kan ada gerakannya yang ke sana yang ke atas. Maka tidak ada momentum dalam arah X. Dalam arah Y. Jadi P0Y itu sama dengan 0. Ya, kemudian P aksen Y berarti gabungan dari MV sin theta dan min MU sin P, ya kan? Pertama di sini jadi MU aksen sin theta kurang MP aksen balik ya, MV aksen sin theta MU aksen sin P. MV aksen sin theta kurang MU aksen sin P. Nah, kita mendapatkan persamaan yang kedua. Nah, sekarang kan katanya nah, sekarang kan ini tumbukannya makin sempurna. Jadi ini dua persamaan ini sebenarnya belum cukup untuk menyelesaikan persamaan untuk menyelesaikan solusi kita. Kenapa? Karena kan kita punya 4 variabel yang dari diketahui, yakni P kita mempunyai tiga variabel yang nggak diketahui, yakni P. Nah, kita nggak tahu berapa nilai aksenasi ini kita nggak tahu. Jadi P aksen sama U aksen itu kita nggak tahu. Terus theta sama pi coba lihat lagi soalnya. Sebuah bola biliar dengan kecepatan P mendekati sebuah bola yang diam, stationary, bola yang diam. Kemudian bola ini dia bertemukan secara elastis. Sehingga sedemikian rupa sehingga bola pertama yang incoming bola ini dia terpantulkan dengan arah theta. Jadi theta itu sebenarnya diketahui. Nah, pi yang tidak diketahui. Jadi kita punya tiga variabel yang tidak diketahui, yakni aksen, u aksen, dan pi. Sedangkan kita hanya memiliki dua persamaan di sini. Sekarang kita butuh satu persamaan lagi, yakni persamaan titik kalian ini. Kita aksen yang sini. Sebentar, kayaknya ini laptopnya agak sensitif sekali ya. Sebentar, nama.
Lanjutkan. Fraction. Nah, jadi kita harus menggunakan maupun ketika energi selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi fungsi kinetik di sini berarti energi kinetik yang pertama T0 itu harus sama dengan energi kinetik yang aktif. Jadi kita lihat mula-mula itu kan benda yang pertama memiliki energi kinetik, sedangkan benda kedua itu tidak memiliki energi kinetik karena dia diam kan. Kemudian energi kinetik itu kan dia besaran skalar, jadi dia tidak harus diproyeksikan dalam arah x dan y seperti momentum. Jadi kita cukup menggunakan v aksen dengan u aksennya saja. Jadi dari pemekaran kinetik setengah m v kuadrat sama dengan setengah m v aksen kuadrat sama setengah m u aksen kuadrat. Nah, kita tidak menuliskan energi kinetik dalam arah x atau arah y dan seterusnya. Karena apa? Karena energi ini dia besaran skalar, kita tidak menuliskan arahnya. Jadi cukup kuadratkan saja kecepatan akhir dari masing-masing benda tersebut. Nah, jadi ini setengah m-nya saya coret, sehingga tinggal v kuadrat sama dengan v aksen kuadrat tambah u aksen kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan. Nah, dari ketiga persamaan ini baru kita bisa menentukan nilai v aksen, u aksen, dan nilai u. Ini yang pertama kita kuadratkan dulu yang di sini. Jika misalkan itu kita harus mengeliminasi salah satu. Pertama kita eliminasi dulu si ini ya. Jadi dari persamaan 1 dan 2. Ini sesuai dari persamaan 1 kita mendapatkan bahwa V itu sama dengan V aksen cos theta tambah U aksen cos P. Kemudian dari persamaan 2 kita dapatkan V aksen sin theta itu kurang U aksen sin P. Oke. Dari persamaan yang persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kemudian kita pisah. Jadi V kurang V aksen cos theta itu sama dengan U aksen cos P. Jadi kita pisah antara V dengan V, U dengan U. Kemudian ini juga kita bawa ke sini, kita bawa ke samping. Jadi U aksen sin P sama dengan V aksen sin theta. Jadi ini dipisah gitu ya. Jadi biarkan U sama U, V sama V. Kemudian kita kuadratkan sama ini. Ini kuadratkan, ini kuadratkan juga, ini kuadratkan juga, yang ini dikuadratkan juga. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini. V kurang V aksen cos theta. Oke. Nah, kuadrat dari V kurang V aksen cos theta itu kan sama dengan V kuadrat. V kuadrat kurang 2V V aksen cos theta tambah V aksen kuadrat cos kuadrat theta. Ya kan? Terus yang di suku ini kita kuadratkan juga menjadi U aksen kuadrat cos kuadrat I. Kemudian suku ini kita kuadratkan menjadi V aksen kuadrat kurang tambah ya. Enggak pakai tambah. Karena dia cuma satu suku ya kan. Jadi V aksen kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian suku yang di sini dikuadratkan U aksen kuadrat sin kuadrat I. Nah, jadi dari kedua persamaan ini baru kita tambahkan ya. Nah, ini kan V sama V, terus V aksen sama V aksen, U aksen sama U aksen. Jadi dari persamaan ini V kuadrat kurang 2 V aksen cos theta, terus
suku yang di sini dengan suku yang di sini saya jumlahkan, ya kan? Jadi V aksen kuadrat cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, kita keluarkan V aksennya. Kemudian yang di sini juga bisa kita keluarkan U aksennya, ya kan? Jadi U aksen kuadrat cos kuadrat I tambah sin kuadrat I. Nah, ini menurut identitas trigonometri, cos kuadrat tambah sin kuadrat kan sama dengan 1. Nah, cos kuadrat pi tambah sin kuadrat pi juga sama dengan 1. Jadi kita dapatkan V kuadrat kurang 2 V aksen cos theta tambah V aksen kuadrat sama dengan U aksen kuadrat. Nanti kita mendapatkan persamaan keempat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan persamaan energi, ini, ya, kita bandingkan sama 3 sama 4, kita bisa mendapatkan ini. Jadi V kuadrat, kita tulis saja sama dengan 3, V aksen kuadrat, tambah U aksen kuadrat, terus kita tuliskan sama dengan 4, V kuadrat kurang 2, V aksen cos theta tambah V aksen kuadrat, sama dengan U aksen kuadrat. Terus kalau kita kurangkan sama ini, kita luruskan aja dari gampang. Diajarkan ya. Nah, terus kita kurangkan, berarti yang di sini habis, ini habis, terus yang ini juga habis, ya kan? Jadi sisanya V aksen kuadrat, terus yang di sini. Nah, ini kan sama aja kayak 0 kurang ini kan 0 kurang negatif, berarti yang positif ya. 2 V aksen cos theta tambah dengan V aksen kuadrat. Ya, nah V aksen kuadrat sama ini juga habis. Jadi tinggal frasa kuadrat sama dengan frasa kuadrat tambah frasa, terus dari semuanya sini V kuadrat kurang 2 V aksen cos theta tambah V aksen kuadrat sama dengan U aksen kuadrat. Oke, betul ya? Dia dikurangin ya, dikurangin. Berarti yang ini negatif. Atau kita susun aja baik-baik, biar gampang kita menjumlahkannya. Susun aja baik-baik ini. Jadi V kuadrat, tadi V kuadrat sama dengan V aksen kuadrat tambah U aksen kuadrat. Terus kemudian V kuadrat itu juga, ini kalau kita pindah ke samping semuanya, kita pindah ke kanan. V kuadrat itu sama dengan U aksen kuadrat tambah 2 V aksen cos theta kurang V aksen kuadrat, ya kan? Kalau tinggal ini sendiri di suku kiri, maka ini menjadi U aksen kuadrat tambah 2 V aksen cos theta kurang V aksen kuadrat, seperti ini. Nah, ini baru bisa kita katakan kurang, kita kurangkan kedua persamaan ini. V ini habis, jadi 0. Nah, ini V aksen sama V aksen dikurang minus V aksen, jadi 2 ya, 2 V aksen kuadrat. Terus yang ini habis, U aksen kuadrat dikurang U aksen kuadrat jadi habis. Terus 0 dikurang 2 V aksen cos theta, jadi 2 V aksen cos theta. Ya. Terus kemudian V aksennya kita pindah ke sini, jadi 2-nya kita coret ya. V aksen kuadrat sama dengan 2 V aksen cos theta. Nah, kemudian yang ini V aksennya satu bisa kita hilangin juga. Soalnya V aksen sini sama di sini. Jadi tinggal V aksen sama dengan 2 V cos theta. Nah, jadi kita dapatkan nih kecepatan dari benda tekannya setelah tumbukan itu adalah 2 V cos theta. Yang mana theta kan diketahui di sini. Nah, theta kan diketahui. Yang nggak diketahui itu adalah I dan I, V aksen, dan U aksen. Jadi terdapat persamaan yang ke-6. Yang ke-5. Nah, selanjutnya kita mau menentukan U. Ya, boleh kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh kita masukin ke sini. Atau kita bisa gunakan juga persamaan yang kedua. Nah, persamaan dua yang kita bisa gunakan ya. Tapi kalau kita gunakan persamaan yang kedua ini, kita harus menemukan I-nya dulu.
Nah, bagaimana jika persamaan 3 dan 4 tadi kan dikurang? Bagaimana kalau dia kita tambah? Jadi V kuadrat sama dengan V sin kuadrat tambah U sin kuadrat. Kita tambah dengan ini. V kuadrat sama dengan U sin kuadrat tambah 2 V sin cos theta kurang V sin kuadrat. Jadi bagaimana kalau sekarang kita tambah? Tambah berarti ini 2V kuadrat. Nah, ini habis ya, sama dia tambah. Kemudian ini jadi 2 U sin kuadrat tambah 2V dan cos theta. Dan duanya juga bisa menghilangkan. Jadi V kuadrat sama dengan U sin kuadrat tambah V sin cos theta. Kemudian V aksennya kan sudah diketahui, ya ini 2V cos theta. Nah, kita masukin aja ke sini. V kuadrat sama dengan U sin kuadrat tambah V kali V aksen. V aksennya adalah 2V cos theta. Oke, cos theta ya. 2V aksen cos theta, sedangkan aksennya adalah 2V cos theta. Jadi 2V kuadrat cos kuadrat theta, 2V kuadrat 2V kuadrat cos kuadrat theta sama dengan 2 aksen kuadrat V kuadrat. Kemudian kita pisahkan, kita lihat di sini. Jadi V kuadrat 1 kurang 2 cos kuadrat theta sama dengan 2 aksen kuadrat. Nah, ini ada identitas trigonometri yang harus kita lihat. Ini enggak identitas trigonometri cos 2 theta itu kan sama dengan cos theta kurang sin theta atau cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Nah, 1 kurang sin kuadrat theta itu kan sama dengan cos kuadrat theta ya, karena cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, jadi kita ganti di sini, kita ganti sinnya dengan cos. Berarti ini cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat, berarti sama dengan 1 kurang cos kuadrat ya. Itu kurang cos kuadrat theta. Nah, jadi cos kuadrat tambah cos kuadrat. Jadi 2 cos kuadrat kurang 1 sama dengan cos 2 theta. Tapi kan di sini dia 1 kurang 2 cos theta. Nah, berarti kita harus kali negatif. Jadi minus cos 2 theta sama dengan minus dari 2 cos kuadrat theta kurang 1. Sama-sama kita kali negatif. Jadi 1 kurang 2 cos kuadrat theta sama dengan minus cos 2 theta. Oke, maka baru kita masukkan ke sini. V kuadrat 1 kurang cos 2 theta itu adalah ini kan, min cos 2 theta sama dengan U aksen 1. Tapi jadi apa nih? Jadi tunggu, ini duanya udah habis ya, udah dicoret. Masing-masing duanya kan udah dicoret tuh. Ini nggak ada duanya lagi. Jadi V sama dengan V cos theta. Kemudian pas sampai di sini juga duanya udah nggak ada. Ini nggak ada dibuat itu. V kuadrat. Ya, jadi V kali V kali cos theta kali cos theta, jadi V kuadrat cos theta, cos kuadrat theta. Kemudian dipindahkan ke sini, jadi V kuadrat 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan 2 sin kuadrat. Nah, 1 kurang cos kuadrat itu kan sama dengan sin kuadrat ya. Jadi V kuadrat sin kuadrat theta sama dengan U aksen kuadrat. Nah, jadi kalau kita pakai U-nya saja, maka kita harus akar. Nah, kadar ini adalah V sin theta. Nah, jadi kita dapatkan nih V aksen dan ini U ya. U. Jadi kita sudah mendapatkan nih nilai V aksen dan U aksen. Ternyata V aksen itu adalah V cos theta dan U aksen itu adalah V sin theta. Nah, sekarang kita sudah menemukan berapa kecepatan akhir dari masing-masing benda ini setelah tumbukan. Oke. Sekarang kan kita ditanya itu adalah
berapa nilai theta, what are the final state, sama theta. Jadi kita sudah dapatkan kesepakatannya, yakni V aksen sama V cos theta dan U aksen itu adalah V sin theta. Kemudian berapa pi? Nah, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Lebih gampangnya kita masukin ke persamaan yang kedua. Ya boleh juga ada semua masukin ke persamaan pertama juga boleh, tapi lebih gampangnya kita masukin ke persamaan yang kedua. Yakni V aksen sin theta kurang U aksen sin pi sama dengan 0. Jadi ini V aksen sin theta kurang U aksen sin pi sama dengan 0. Ya kan? Atau V aksen sin theta sama dengan U aksen sin pi. Nah, kita masukin definisi dari V aksen. V aksen kan V cos theta. Berarti V cos theta kali sin theta sama dengan U aksen. U aksen adalah V sin theta kali sin pi. Nah, ini sin theta-nya bisa coret. Terus P-nya juga bisa coret. Jadi kita dapatkan cos theta sama dengan sin pi. Atau pi itu adalah 1/sin dari cos theta atau arcus sin atau ya arcus sin atau sin yang 1 dari cos theta. Karena kan theta diketahui. Atau kalau ada itu sangat mahir dengan trigonometri ya, nilai kan theta-nya diketahui. Cos theta itu sama dengan sin pi. Nah, kita ubah sin ke cos. Gimana cara hubungan sin ke cos? Ini dengan menggunakannya dengan pi per 2. Karena apa? Sin pi per 2 dikurang pi itu sama dengan cos pi. Ya kan? Kalau dia dikurangi dengan pi per 2 kan di sin bertukar dari cos, cos bertukar dari jadi sin. Dan cos pi per 2 dikurang pi itu sama dengan sin pi. Contohnya apa? Kayak sin 37. Sin 37 itu kan sama kayak sin 90 kurang 53. Ya kan? Kan 90 kurang 53 kan 37. Nah, berarti ini kalau kita ambil pakai definisi yang di sini, kita pakai definisi yang di sini, ini ya, sin pi per 2 kurang pi sama dengan cos pi. Berarti ini sama dengan cos 53. Nah, cos 53 berapa? 0,6. Sin 37 juga 0,6. Nah, gitu. Jadi harus mahir dengan trigonometri. Jadi, kalau di momentum ini trigonometri itu kuncinya. Nah, berarti yang ini bisa kita ubah sin pi ini sama dengan pakai yang sini ya. Jadi dia sama-sama cos. Jadi dari sini cos theta itu sama dengan cos pi per 2 dikurang pi. Nah, kita ambil dari yang sini. Pakai ke sini. Jadi cos pi per 2 kurang pi itu kan sama dengan sin pi. Jadi sin pi-nya diganti dengan cos pi per 2 kurang pi. Nah, ini kan udah sama cos nih. Nah, baru kita bisa coret. Jadi theta sama dengan pi per 2 dikurang pi. Atau pi sama dengan pi per 2 kurang pi. Jadi sudutnya ini selalu pi per 2 dengan theta. Atau theta tambah pi itu sama dengan pi per 2. Apa artinya? Theta dan pi selalu tegak lurus. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, nah, theta dan pi ini selalu tegak lurus. Kalau apa? Kalau massa kedua benda ini sama, dan benda pertama itu dia, maka pasti sudut yang dibentuk antara benda itu tegak lurus ya. Jadi kan diketahui tetanya nih, refracted angle theta, maka nilai pi-nya itu adalah 90 dikurang theta. Jadi kalau misalkan refracted angle-nya ini 37 derajat, nah maka pi-nya adalah 90 kurang 37 atau 53 derajat. Jadi kita dapat simpulkan bahwa theta dan pi selalu dia tegak lurus. Nah, oke, ini matematika aja, tapi kalau udah mantap di sini, udah mantap di hukum PK momentumnya, mendapatkan persamaan itu yang paling penting. Mendapatkan persamaan dalam arah X, dalam arah Y, kalau dari dua dimensi ya. Terus kemudian harus kita cari energi, hukum PK energi. Nah, nanti mengeliminasi persamaan ini kan ada cos dan sin ya. Nah, gampangnya itu kita kuadratin. Nah, kalau kita nggak kuadratin nanti nggak ketemu dia, susah nyarinya. Jadi harus kita kuadratin biar ada yang hilang. Karena apa?
Karena ada cos kuadrat tambah sin kuadrat. Cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Jadi kita mengeliminasi salah satu. Nah, sehingga tinggal yang ini sebagai fungsi dari theta saja. Baru kita lihat ke hubungan energinya. Oke. Kita lanjut ke lenting sebagian. Jadi kan tadi kita sudah singgung sedikitnya. Bahwa nilai koefisien restitusi E itu nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Kalau E-nya sama dengan 1, itu baru dia lenting sempurna. Kalau nilainya di antara 0 dan 1, misalkan 0,2, 0,3, 0,4, nah itu dia disebut sebagai lenting sebagian. Jadi pada lenting sebagian ini, dia berlaku hukum kekekalan momentum. Berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi. Jadi cuma berlaku hukum kekekalan momentum, ya, tidak berlaku hukum kekekalan energi. Nah, energi ini hilang bukan sebab karena ada geser, tapi memang ada energi yang hilang ketika dia bertemukan itu. Misalkan energi hilangnya karena ada panas, gitu kan. Jadi kan ketika dia bertemukan itu kan ada gesekan nih antara permukaan yang satu dengan permukaan yang dua. Nah, energinya hilang di situ. Jadi bukan berarti ada gesekan antara satu dengan dua, tapi ada energi yang hilang disebabkan panas, gitu ya. Nah, misalnya cara untuk menyelesaikannya itu adalah diketahui E-nya itu berapa. Diketahui E-nya berapa. Nah, contohnya, misalkan kita soal seperti ini. Nah, sebuah objek dengan massa M menabrak objek lain dengan massa 2M secara lenting sebagian. Nah, ini disebutin secara jelas nih, lenting sebagian. Massa M memiliki kecepatan V0 sebelum menabrak 2M yang mulanya diam. Jadi, si 2M diam. Jika koefisien restitusinya adalah E, maka berapakah nilai kecepatan akhir dari masing-masing massa? Nah, kalau dia sudah dikatakan lenting sebagian ini, jangan coba-coba menggunakan hukum kekekalan energi. Karena itu sudah melanggar sekali. Udah langsung disalahin kalau gitu. Karena konsepnya yang gak dapet ya. Jadi kalau ya sebagian, jangan coba-coba menggunakan hukum kekekalan energi. Udah tadi salah. Walaupun hasilnya dapat, tapi caranya sama. Jadi yang pertama kita gunakan hukum kekekalan itu. Kalau ini gerakannya masih satu dimensi ya, jadi kita aman menggunakan E. Enggak seperti yang tadi, gerakannya sudah dua dimensi, jadi kita tidak boleh menggunakan E. Jadi kalau kita gambarkan dia objeknya seperti ini massa M, awalnya memiliki kecepatan V0, kemudian menabrak massa 2M, yang awalnya dia. Kemudian setelah pembukaan, benda ini masing-masing bergerak, nah yang dengan arah sebenarnya kita nggak tahu kemana. Nah, katakanlah massa M ini kecepatan akhirnya adalah V1, ya biar dia beda aja sih substansinya, notasinya. Kemudian si massa 2M ini katakanlah kecepatannya V2. Dan kita asumsikan sama-sama ke kanan. Kita nggak tahu arahnya kemana, kan kita asumsikan aja dulu. Oke, kemudian dari hitungan kekekalan momentum, jadi kita dapatkan M0 tambah 0. Ya kan? Momentum awalnya kan ini diam ya, berarti nggak ada momentum. Kemudian sama dengan M P1 tambah 2M P2. Nah, ini momentum akhir untuk benda E, ini momentum akhir untuk benda 2. Kemudian ini M-nya kita tambah, kita dapatkan P0 sama dengan P1 tambah 2 P2. Nah, kita dapatkan satu persamaan. Kemudian dari persamaan E, kan E-nya diketahui ini di sini. Nah, koefisien restitusinya E, yang mana E itu lebih besar daripada 1 dan lebih besar daripada 0. Oke, jadi dari koefisien restitusi E itu kan sama dengan minus P2C kurang P1C per P2 kurang P1. Nah, yang mana P2 itu setelah kita mengambil ini. Kalau di sini digambarkan ini. Satu yang M, P2 yang 2. Berarti E sama dengan minus P2C, berarti P2 dikurang P1. Ya, superscript absen ini sebenarnya untuk menunjukkan pencapaian akhirnya aja. Tapi kan kalau di sini kita sudah
langsung menyebutkan bahwa V1 itu kecepatan akhir dari benda M, dan V2 itu kecepatan akhir dari benda 2M. Jadi di sini dia V2 kurang V1 dia. Kemudian V2 ini adalah kecepatan awal dari benda 2M, yakni 0. Ya kan? Karena awalnya dia diam. Kemudian V1 adalah kecepatan awal dari benda CM, yakni V0. Oke. Kemudian di sini negatif K negatif V positif. Kemudian V2 kurang V1 per V0 sama dengan Oke. Negatif sama ini bisa dihilangin ya. Kemudian ini dikalikan ke sini jadi V0 sama dengan V2 kurang V1. Nah, kita dapatkan persamaan yang kedua. Jadi dari dua persamaan ini kita bisa mengeluarkan nilai V1 dan V2. Yang pertama kita tambahkan saja, karena lebih enak pakai eliminasi daripada substitusi ya. Jadi terserah deh, pokoknya pakai substitusi atau eliminasi. Jadi kita persamaan dan persamaan kedua kita jumlahkan. V0 sama dengan V1 tambah 2 V2. Kemudian V0 sama dengan minus V1 tambah V2. Kita cairkan saja biar dia sejajar. Terus kita tambahkan, ini habis ya. Dan ini menjadi 3 V2. Yang ini V0, 1 tambah E. Oke. Kita keluarkan E-nya. Maka kita dapatkan V2 itu adalah V0 per 3, 1 tambah E. Oke. Kemudian dari dua persamaan tersebut, bagaimana kalau sekarang kita, enggak usah dikurangi. Kita substitusi aja. Kita substitusi nilai V2 ke sini. Kalau mau substitusi ke 1 juga boleh, sama aja. Substitusinya aja deh, lebih gampang. Jadi V0 sama dengan V1 tambah 2 V2. Nah, V2-nya tadi adalah yang di sini. V0 per 3, 1 tambah E, V1. Jadi 2 per 3 V0, 1 tambah E, sama dengan V0. V0 kita kumulasi sama V0. Jadi V0, 1 kurang 2 per 3, 1 tambah E, sama dengan 1. Ya, kita kumpulkan V0 sama V0. Kita tinggalkan D1. Kita tinggalkan V1 sendiri. Kemudian ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi 1 kurang 2 per 3 kurang 2 per 3E. Nah, ini kan minus 2 per 3, 1 tambah E. Kalau kita bongkar, ini kan jadinya min 2 per 3 kurang 2 per 3E. Kemudian 1 kurang 2 per 3 ini kan jadinya 1 per 3 ya. Maka, tunjukkan di sini. Ini aja deh. Jadi, V0, 1 kurang 2 per 3, 1 per 3. 1 per 3 kurang 2 per 3E. Sama dengan V1. Berarti kita dapatkan V1 itu adalah V0 per 3, 1 kurang 2E. Nah, kita keluarkan 3. Maka kita mendapatkan kecepatan akhir dari benda masing-masing benda. Ini benda M kecepatannya adalah V1, yakni V0 per 3, 1 kurang 2E. Nah, benda 2M kecepatannya adalah ini V2 ya. V2, benda 2M kecepatannya adalah V2, yakni di sini. V0 per 3, 1 tambah M. Kemudian yang selanjutnya ada ya. Nah, itu jadi intinya di E itu. Ya, cek dari koefisien substitusinya. Nah, nilai E ini nanti diketahui di soal. Misalkan kalau katanya, berapa kecepatan akhir dari sistem? Kalau koefisien substitusinya itu adalah 0,4. Nah, tinggal ada dimasukin nilai E yang di sini. Jadi, formulasi sekarang kita ini merupakan formulasi generalnya. Tidak spesifik pada E tertentu. Jadi, kalau di soal diketahui berapa E-nya, tinggal dimasukin di sini. Ya. Tapi bagusnya diturunin dari awal lagi, bagaimana prosesnya, karena itu akan dinilai. Sekarang kita masuk yang terakhir ke tidak lenting sama sekali. Nah, tidak lenting sama sekali ini saat E-nya sama dengan 0. Jadi tadi, kalau E sama dengan 1 di lenting sempurna, kalau E-nya lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 1, itu dia lenting sepajar.
Nah, kalau dia tidak aktif sama sekali, itu E-nya sama dengan 2. Nah, tanda dia tidak aktif sama sekali, itu dia bersatu. Bersatu setelah tunjukan. Nah, contohnya seperti ini. Setelah benda pertama, bergerak dengan kecepatan V, kemudian dia menabrak benda 2, apabila benda kedua yang sedang diam. Nah, kalau tumpukannya aktif sebagian, tidak aktif sama sekali, maaf, maka benda 1 dan benda 2 akan bergerak bersama. Bergerak bersama. Nah, dari mana kita tahu kalau dia akan bergerak bersama? Dari rumus E. Tadi kan itu sama dengan minus P2 aksen kurang P1 aksen, P2, P1, P2 kurang 1, ya kan? Nah, kalau E-nya sama dengan 0, E-nya sama dengan 0 berarti minus P2 aksen kurang P1 aksen per P2 kurang P1. Nah, kita lihat. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka pembilangnya ini harus sama dengan 0. Karena 0 dibagi sesuatu, hasilnya kan sama dengan 0. Nah, yang di bawah sini tidak boleh sama dengan 0. P2 tidak boleh sama dengan P1. Sebab, kalau P2 sama dengan 1, otomatis pembaginya sama dengan 0. Nah, pembagi yang 0 itu kan hasilnya hingga, ya. Ini hingga, terus tidak ada seperti itu, ya, sama dengan hingga. Jadi V2 tidak boleh sama dengan P1, maka yang 0 harus yang bagian pemilahnya ini, yakni P2 aksen harus sama dengan P1. Artinya apa? Kalau kecepatannya bersama, kalau kecepatannya dia sama, maka dia bergerak bersama. Ya kan? Otomatis itu dia kecepatannya udah sama, pasti dia bergerak bersama. Ya, bergerak dia menyatu. Jadi saya temukan benda ini dia memiliki kecepatan yang sama dan dia bersatu. Oke. Yang pada ini juga tidak berlaku hukum tekanan energi, ya. Karena di sini lebih banyak energi yang hilang daripada yang sebagian tadi. Nah, jadi ini lebih banyak energi yang hilang. Tidak berlaku hukum. Nah, contohnya, disingkat aktif, sebuah objek dengan massa M1 menabrak objek lain dengan massa M2 secara tidak lenting sama sekali. Jadi jelas diketahui tidak lenting sama sekali. Kemudian massa M1 memiliki kecepatan V0 sebelum menabrak M2. Tentukanlah kecepatan masing-masing dari benda jika benda M2 mulanya diam dan temukan tidak lenting sama sekali. Ini kok. Ya, dan temukan tidak lenting sama sekali. Kemudian benda M2 mulanya bergerak ke kiri, berlawanan dengan V0 dengan kecepatan V1 dan temukannya tidak lenting sama sekali. Jadi yang satu diam, satu gerak. Yang kedua ini masing-masing bergerak, tapi dengan kecepatan yang berlawanan. Kemudian pada kondisi nomor 2, apa syarat agar sistem bisa tertemukan bergerak ke kiri? Kenapa syarat agar sistem bergerak ke kanan? Nah, jadi pertama kita selesaikan yang A dulu. Jadi kalau yang A ini, pertama benda M1, kemudian ada benda M2. Nah, benda M2 awalnya diam nih. Benda M2 diam. Kalau kondisi A. Sedangkan benda M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V0. Ya, ini kecepatan V0, ya. Oke, maka kalau kita gunakan ukuran kekekalan momentum, jadi M1 kali V0 ditambah V0 sama dengan M1, ini kita temukan seperti ini, ya. Kita kan bergerak bersama nih. Nah, berarti ini M1, M2, yang mana kecepatannya katakanlah di situ set. Nah, maka momentum akhir dari sistem ini adalah M1 tambah M2 dikalikan dengan, jadi dia digabung seperti ini karena momentumnya kan bersama. Jadi sistem ini dianggap satu kesatuan yang mana masanya gabungan dari massa awal. Jadi ini M1 sama M2. Maka reaksinya adalah M1 V0 dibagi M1 tambah M2. Nah, jadi kalau benda M2 diam, maka kecepatan akhir dari sistem ini adalah M1 V0 dibagi M1 tambah M2. Kemudian benda yang B, untuk kondisi yang B, benda M2 mulanya bergerak ke kiri, berlawanan dengan V0 dengan kecepatan V1. Dan temukan tidak lenting sama sekali. Jadi untuk kondisi kedua, nah ini benda M1, kecepatannya adalah V0. Kemudian benda M2 juga memiliki kecepatan. Misalnya 2. M2, namun kecepatannya V1 yang berlawanan dengan kecepatan V0. Jadi setelah bergerak, dia
bergerak bersama, setelah tumbukan dia bergerak bersama, yang ini M1, yang ini M2, kemudian kita nggak tahu nih, kemana arah gerakannya. Kita misalkan aja dulu, misalkan dia gerakannya ke sini, ke kanan, ya, kecepatan absen ya. Kemudian dari ke kanan momentum, M1 V0 dikurang M2 V1, nah, ingat kanan negatif, karena dia berlawanan dengan V0 ya. Kemudian sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan. Oke, berarti dari sini kita baca reaction itu adalah M1 V0 dikurang M2 V1 dibagi M1 tambah M2. Nah, ini jadi dapat kita kecepatannya secara general seperti ini. Reaction sama dengan M1 V0 kurang M2 V1 dibagi M1 tambah M2. Nah, coba kita baca yang soal C. Pada kunci nomor 2, apa syarat agar sistem setelah tumpukan bergerak ke kiri? Nah, kalau sistemnya bergerak ke kiri, berarti momentumnya negatif, ya kan? Sistem bergerak ke kiri, berarti kecepatan akhirnya ke sini. Negatif traction ke kiri. Berarti arahnya berlawanan dengan semula, maka harus negatif, ya kan? Jadi kecepatannya harus negatif. Nah, kalau kita lihat dari sini, bagaimana cara membuat traction negatif? Nah, itu kita lihat udah bagian pemilangnya ini. Kalau negatif, kalau hasilnya negatif, maka M1 V0 kurang M2 V1 harus kecil daripada 0. Hasilnya negatif. Atau M1 V0 kecil dari M2 V1. Nah, jadi syaratnya seperti ini. Ya, kalau ditanya apa syarat? Nah, syaratnya harus seperti ini. M2 V0 harus kecil daripada M1 V0 ya. M1 V0 harus kecil dari M2 V1. Ini apa sih M1 V0 ini? Ini adalah momentum awal dari benda M1. Nah, yang di sini adalah momentum awal dari benda M2. Nah, jadi agar sistem ini bergerak ke kiri, ya, momentum si benda kedua itu harus lebih besar daripada momentum benda pertama. Jika dia mengalahkan momentum benda pertama ini, baru dia bisa bergerak ke kiri. Kemudian, apa syarat untuk kalau dia bergerak ke kanan? Kalau dia bergerak ke kanan berarti traction positif, ya kan? Arah dengan traction positif. Jadi syarat gerak ke kanan, nah maka V aktif harus positif, ya. V aktif positif, maka M1 V0 dikurang M2 V1 itu harus lebih besar daripada 0, kerasnya positif. Nah, dengan syarat berarti ini M1 V0 harus besar dari M2 V1. Jadi ini momentum benda pertama harus lebih besar daripada momentum benda kedua. Itu jelas sekali ya. Jadi agar sistem ini bergerak ke kanan, maka momentum benda pertama harus lebih besar daripada momentum benda kedua. Jadi nggak terbatas ke V-nya aja, bukan V-nya aja. Jadi bukan berarti V0-nya ini lebih besar daripada V1, katakanlah kemudian terus langsung dikatakan bergerak ke kanan. Enggak. Dilihat dari momentumnya. Ini dia berhubungan juga dengan masanya. Jadi kita katakan syarat seperti ini. Jadi agar benda tersebut bergerak ke kanan, maka M1 V0 atau itu harus lebih besar dari M2. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, kita jamnya udah lewat juga ya. Jadi ini bahasan kita untuk momentum. Dan nanti ini akan di-share ke grup ya. Kemudian untuk latihan, nah sobat kerjakan ini. Sebuah bola memiliki kecepatan awal V0 secara horizontal lalu mulanya dijatuhkan pada ketinggian H0 dari permukaan lantai. Lantai dan bola memiliki koefisien restitusi E kecil dari 1. Jadi ini kalau dikatakan koefisien restitusinya kecil dari 1, maka ini penting sebagian. Ya. Akibatnya ketinggian bola selalu berkurang. Tentukan ketinggian bola pada pantulan ke N. Untuk N yang menyudah hingga berapakah jarak horizontal terjauh yang dapat ditempuh oleh bola tersebut sebelumnya akhir berhenti. Jadi ini kan awalnya di sini dia jatuh, kan pada titik pertama dia jatuh, kemudian dia mantul ke atas, sampai titik tinggi, kemudian dia mantul lagi. Nah, untuk N yang menyudah hingga berapa jarak horizontalnya?
sebelum akhirnya dia berhenti. Berapa X-nya? Ya, silakan dicoba-coba diorak-arik. Nanti dikirim ke grup ya. Kalau bisa dikirim ke grup. Nah, kalau nanti kan kita bahas di jam 13.30 di pertemuan ke sebelum momentum sudut. Ya. Ya mungkin untuk itu aja dulu sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ya, semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk adik semua. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.